pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap percaya, bahkan jika harus di depan hingga mulut berbusa. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Kini, pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa, meningkatkan lengan untuk mampu memenuhi batangnya. Hampir setiap hari, orang merumput di sana mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya. Lantas, mengikatkan kain rupa-rupa warnanya dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa mereka terkabul. Jadi, jangan heran ketika diranting, dahan, batang, atau tidak berlebihan jika kukatakan hampir semua bagian pohon penuh ikatan kain. Ada banyak doa di sana. Demi menjaga tubuhku, ada pagar beton sedada manusia berwarna hijau lumut mengelilingi batang pohon. Para pendoalah yang membangunnya. Ketika perang kembali pecah, awal 1947, yang orang-orang temukan tentu saja bukan pohon asam, tapi kira-kira seperti ini. Kami bergerombol digiring seperti kerbau. Kaki tangan kami dikekangi tali dari pilinan daun pandan. Bedil Belanda menuntun dengan moncongnya dan sesekali mempercepat langkah kami dengan popor yang mendarat di tekuk atau tulang kering. Kami tahu beberapa saat lagi hidup kami akan direbut satu demi satu. Desember 1946 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di langgar tempatku yang hari mengajari anak-anak mengaji. Aku memberi isyarat kepada Rahim, jangan sampai anak-anak dengar, kataku mengeluarkan suara. Sambil berdiri menuju belakang langgar yang kemudian bersusulnya. Anak-anakku minta melanjutkan bacaannya. Nanti bapak kembali, janji kepada mereka. Mereka tiba di Makassar. Suara Rahim tidak pernah dicemasi itu. Pasukan tambahannya banyak, susunya bentar. Siap-siap saja. Aku coba setenang mungkin meski dadaku tentu saja kembali bergolak. Dari Makassar baru saja aku dengar kabar kalau mereka kembali ingin menguasai pusat-pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Kabar itu tiba beberapa minggu sebelum Rahim menyusulkan kabar tentang ketibaan pasukan khusus Demon Special Front BST ANIL yang mulai bergerak ke kampung kami ini di Baju Kiki, Jantung Afdeling, Pare-Pare. Bersama Rahim, bersama Laskar Adi Makassar lainnya, aku pernah berjuang sebelum kemerdekaan. Dan ketika semuanya telah kami rebut, penjajah Laknatullah itu kembali. Sebelum pulang, Rahim sempat menanyakan bagaimana langgar, bagaimana anak-anak, dan sedikit mengeluh bahwa ia telah capek mengawal penduduk keluar masuk hutan. Aku menepuk pundaknya sebelum mengatakan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saya pamit. Assalamualaikum Ustaz. Aku menjawab salam Rahim lantas memandang jernih pada anak-anak. Sayup-sayupku dengar mereka mengeja-eja dengan bahasa Bugis yang membuat bola mataku terasa hangat. Yasena lakwe nakedaa, yasena lakwe malefa nakedaa. Aku mengenang bocah 5 tahunku yang gugur lebih awal dan air mata tidak lagi bisa mencegah membuat turun pipi. Setelah kabar dari Rahim menyusul kabar tiba dari anggota laskar yang satu ke anggota laskar yang lainnya. Seperti suara desingan peluru beberapa tahun lalu, kabar buka dari Makassar tak henti-hentinya menderang. Kabar pertama tiba dari Borong dan Batua. Keduanya diduga tempat berlindung pemberontak dan berbagai macam alasan tak masuk akal lainnya. Setelah itu disusul daerah-daerah lainnya di Goa dan Takalar. Dan tentu kabar itu tiba tanpa pernah luput menyebutkan jumlah korban jiwa. Sebentar lagi mereka menuju ke sini. Begitu laporan salah satu anggota laskar pada suatu malam di langgar. Ketika tidak ada lagi aktivitas mengaji sejak pemerintah Belanda mengeluarkan surat edaran dan pernyataan darurat perang. Anak-anak, Bapak akan memanggil kalian lagi kalau waktu mengaji sudah tiba. Sekarang libur, jadi kalian belajar di rumah saja dulu ya. Aku mengkhawatirkan mereka dan kecemasanku semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Seperti pelaut yang tak pernah berhenti mencemasi angin mingguku. Rapat kami gelar hampir setiap malam. Menjelang Isya bahkan tak berujung hingga subuh tiba. Rapat bukan sekedar rapat sebenarnya. Kami berjaga sebagai pimpinan laskar Bajuki yang berada di bawah laskar Andi Makassar sebagai pusat perjuangan rakyat Pare-Pare. Akulah yang menyiapkan tempat dan selalu akulah yang memimpin rapat. Itu menjadi alasanku meminta anak-anak mengaji di rumah mereka. Selain karena tidak ingin membahayakannya. Kita harus sadar diri, Ustaz.
hening yang lama. Bahkan aku berhasil mendengar desa napasku sendiri. Masih hening. Tidak ada yang menimpali apa yang Rahim maksudkan dengan sadar diri. Tetapi kemudian ia menjelaskan meski tak seorang pun yang meminta penjelasannya. Tidak kalah jumlah, kalah senjata, kalah pokoknya. Jelas sekali Rahim tidak ingin menyembunyikan kecemasannya. Ia baru saja menikah. Aku tahu di anak aku yang menjadi pembunuhnya. Aku juga tahu ia bukan mencemaskan dirinya sendiri. Ada istri dan barangkali ada janin yang pernah ia khawatirkan. Hal itulah yang membuatku hanya bisa diam dan sesekali mengangguk seperti dipukul mengatuk. Bayangan perjuangan sebelum kemerdekaan, bayangan Fatimah istriku, bocah 5 tahunku Akbar, dan ingatan-ingatan lainnya kembali menghangatkan bola mataku. Teriakan tolong Akbar. Teriakan Allahu Akbar Fatimah dan teriakan keduanya setelah granat menghancurkan rumah panggung kami malam itu. Aku dituduh melatih anak-anak menjadi pemberontak hanya karena mengajari mereka mengaji, dan setelah kehilangan segalanya, aku benar-benar memutuskan memberontak, memimpin laskar dan berani meraih kemerdekaan. Ketika merasa semuanya telah selesai, aku mengumpulkan kembali anak-anak. Mereka kembali mengeja alif, ba, ta, dengan bata-bata, dan lagi-lagi ini harus berhenti. Pertengahan Januari, bulan setelah kabar dari Rahim, mereka menuju kampung kami. Waktu itu musim hujan baru saja tiba, tapi tak ada yang berani menggarap sawah. Semua takut meski beberapa yang lain memberanikan diri, termasuk aku. Matahari tidak akan tenggelam selain menuju langit. Begitulah takkan berakhir selain oleh ajal. Aku meyakinkan diri berkali-kali, gunakan hiasan putih cermin, mencari-cari kalau sampai ada anggota tubuh yang hilang dalam hiasan. Semuanya lengkap, dan begitulah orang Bugis meyakinkan diri sebelum berperang. Jantungku lebat, beban mulai tumbuh di sana. Rambutku juga, meski memang seharusnya lelaki 50-an wajar jika beruban. Mataku sangat sayu dan tulang pipiku semakin menonjol. Hiasan juga menampakkan luka besar di kulit-kulit, bekas serpihan granat malam itu. Ya Hayu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Aku mengucapkannya di dalam hati berkali-kali sampai aku merasa benar-benar siap. Meski berkali-kali pun harus berhenti karena batukku yang semakin parah juga rutin mengeluarkan darah. Diriwayatkan Rasulullah mengucapkan berkali-kali saat perang Badar. Saat aku tidur semalaman menunggu orang-orang Quraisy, pintu digedor keras oleh seseorang yang tampak terburu-buru. Benar saja, ketika aku buka, kutemukan Rahim tampak pucat sebelum terbata-bata mengatakan bahwa Jabal Turki sudah di perbatasan dan berusaha ditahan oleh laskar. Ia kemudian melanjutkannya dengan, saya harus amankan istri saya dulu, Ustaz. Maaf. Detik pertama setelah kalimatnya selesai, amarahku hampir memuncak. Egois sekali, namun sebuah kenangan memaksaku takluk. Aku tidak ingin menyangkirkan luka yang sama di pundak Rahim. Begitu selesai, gabunglah segera. Timpaku hampir berteriak menyusul langkahnya yang tergesa-gesa. Aku menuju perbatasan bersama lebih kurang 20 anggota laskar baju kiki lainnya di tengah deras hujan yang belum berhenti dari kemarin sore. Namun seperti ajal yang tak mampu kami tebak tibanya, keadaan berubah. Pertahanan di perbatasan kalah. Kami terdesak masuk bersembunyi di rumah-rumah itu. Hal itulah yang ku sesali. Penduduk yang menampung kami waktu itu juga diri seperti kerbau di tengah lapangan ketika sore hampir selesai. Tidak peduli perempuan dan anak-anak, tidak peduli tua dan muda. Kami berbaris di lapangan dengan lutut menunggu di tanah dan tangan kami dikekang ke belakang. Ratusan orang diam tanpa mampu mengelak, apalagi melawan. Dadaku seperti pendiaman menyadari semua itu. Seseorang yang tampak sebagai pemimpin DST menuju kerumunan. Ia memerhatikan wajah kami satu persatu dalam remang. Siapakah yang pernah ia cari? Aku bertanya-tanya di dalam hati. Tatapannya dingin. Ia tidak seperti yang lain, yang birahi penuh ejekan kepada kami. Wajahnya hampir tanpa ekspresi. Mungkin dia yang Rahim sebut sebagai si Jabal dari Turki itu. Westering yang dilaktas Allah, dadaku semakin panas. Namun, aku kini seperti belum patah, sayap patah paruh. Ia masih menyelidiki wajah kami satu persatu dengan diam. Tangannya memegang perahu tinggalnya sesekali
kali ia gunakan ujungnya untuk mengangkat dagu jika ada dari kami yang menunduk. Tiba-tiba pistol itu meletus. Suaranya mengembakkan telingaku dan bau mesium sontak mengular tubuh perempuan lembu di depanku. Dia istri pemberontak. Banyak itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang mind mapping cerpen yang berjudul Mengapa Mereka Berdoa Pada Pohon, karya Faisal Odam. Nama saya Azalfa Zatifah Kurniawan, absen 8. Nama saya Kayla Azana, absen 14. Nama saya Maisartika Tianti, absen 20. Nama saya Muhammad Derajat, absen 19. Nama saya Salmanur Anissa, absen 30. Nama saya Ferry Alvena Plapaija, absen 16. Pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Kayla. Oke, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Siapakah Andi Makassar? Andi Makassar adalah tokoh di Sulawesi Selatan yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan kedua, berdasarkan pertanyaan nomor 1, apa yang telah dilakukan terhadap upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan? Peran Andi Makassar sebelum kemerdekaan yaitu membentuk dan mempelopori organisasi kemasyarakatan dan politik yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pertanyaannya akan dibacakan oleh saya. Siapakah Westerling? Raymond Pierre Westerling atau dikenal dengan Westerling adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling 1946 sampai 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta Akra di Bandung. Yang keempat, mengapa dia dikatakan pelaku genosida di Sulawesi Selatan? Karena memimpin operasi militer yang mengeksekusi mati orang-orang yang diduga musuh dalam rangka meredam pemberontakan dan menghapus dukungan warga lokal terhadap kaum etnik. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pasukan Depot Special Troepen DST Genil? DST Depot Special Troepen di bawah Genil adalah satuan khusus andalan militer Belanda yang terlibat aksi pembantaian di Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya, nomor 6. Mengapa Depot Special Troepen DST Genil dikatakan sebagai pasukan yang penuh dengan kekejaman? Karena peran mereka selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, terutama selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Mereka terkenal karena taktik kekerasan dan penggunaan metode yang sangat represif dalam menanggapi perlawanan. Yang A, tokoh Ustadz Syamsuri dikatakan sebagai tokoh utama karena dia sering muncul dalam cerita dan konflik dalam cerpen terpusat padanya. Tokoh Rahim disebut peran pendukung karena beberapa kali muncul namun tidak terpusat pada konflik. Selanjutnya yang B, lokasi tempatnya yaitu di Makassar, Parepare, dan Wajo. Wajo merupakan salah satu kecamatan di kota Makassar. Jarak antara Makassar dan Parepare C. Latar waktu dalam cerpen adalah sekitar 1946 sampai 1947. Sehingga pada latar tersebut Indonesia sebelum lama mendapat kemerdekaan, bukti ketika perang kembali pecah. Yang orang-orang temukan tentu saja bukan pohon asam, tetapi kira-kira seperti ini. Yang mengatakan adalah Rahim kepada Ustadz Syamsuri. Hal ini dia katakan karena secara sengaja dan pojokan Laskar Baja Iki kalah dibanding pasukan pemimpin Westerling. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa hanya kematian yang bisa menjadi akhir bagi kehidupan manusia. Dan
Kata lain, manusia harus berjuang sampai nanti waktunya ajal menjemput. Lalu yang F itu jawabannya adalah karena pasukan DST akan menjajah kampung Batu Kiki yang ditinggali oleh Ustadz Syamsuri. Lalu selanjutnya yaitu G, yaitu mengapa depot spesialis Trewepen DST Kenil Westerly disebut sebagai si jagal dari Turki karena ia lahir di Istanbul, Turki. Westerly disebut sebagai si jagal karena merupakan pimpinan pasukan DST Kenil yang sangat kejam. Lalu di sini ada kosakata yang pertama yaitu gugur yang artinya runtuh, yang kedua yaitu bias yang artinya belokan, dan yang terakhir yaitu ajal yang artinya kematian. Berikutnya adalah H. Rahim yang memilih menyelamatkan istrinya dahulu dapat dikatakan sebagai tindakan membandingkan, mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Perilaku tersebut dianggap salah. I. Rahim mengatakan kutipan tersebut untuk menekankan pentingnya berbuat baik dan memberi manfaat bagi sesama sebagai kebaikan seseorang manusia. J. Ustadz Syamsuri akhirnya meninggal dunia karena tuberkulosis di Undersea. Waduh, setelah berhasil melarikan diri dari peristiwa penembakan Belanda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih iri apa iri iri?